Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia bagi siswa kelas 12. Kalau pertemuan lalu menjelaskan bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan, sedangkan video yang kedua ini akan menjelaskan bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae yang populer disebut dengan CV. Nah, CV ini atau kurikulum vitae ini biasanya sebagai pendamping dari sebuah surat lamaran kerja. Kalau ada surat lamaran kerja, maka pasti ada CV. Apa sih CV itu? Nah, kita lihat di sini pengertiannya. Kamu bisa baca apa itu pengertian dari CV. Intinya kalau CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup ini ringkasan gambaran data diri seorang pelamar. Ada poin-poin apa saja nanti akan kita bahas. Jadi kalau ada surat lamaran kerja itu wajib ada CV-nya. Karena CV ini nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi sebuah perusahaan atau instansi tertentu untuk menerima seorang karyawan atau pelamar. Nah, bagaimana contoh dan bentuk CV? Bisa lihat di sini. Ada 2 buah CV. Yang pertama atas nama Yusuf Saifuddin dan yang kedua itu atas nama Indra Febri Suseno. Kita bisa lihat ada poin-poin apa saja sih di dalam CV ini. Ada identitas diri, pendidikan, dan sebagainya. Ada next. Nah, ini dia. Yang pertama, poin dari CV atau daftar riwayat hidup itu ada identitas diri. Kedua, ada pengalaman bekerja, pendidikan formal dan informal, kemampuan, pengalaman organisasi, dan sertifikat. Nah, ini hanya poin-poin gambaran secara umum yang harus ada. Boleh dimodifikasi oleh informasi tambahan lain disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan dari seorang pelamar. Tapi biasanya inilah dia poin-poin yang ada di dalam sebuah CV atau daftar riwayat hidup. Oke, nah ini dia identitas diri. Identitas diri itu berisi gambaran identitas dari si pelamar. Minimal harus ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email. Boleh ditambah hal lain disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi yang dilamar. Next, yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan ini mencakup pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal itu berarti pendidikan selama sekolah, sedangkan pendidikan informal atau non-formal ini biasanya pendidikan di luar dari pendidikan formal. Biasanya itu kursus contohnya. Yang ketiga ada kemampuan. Nah, ini dia kemampuannya. Kemampuan ini berupa keahlian yang dimiliki oleh pelamar. Kalau kamu mau daftar, kamu mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, kemampuan ini nanti akan dijadikan tolok ukur bagi perusahaan untuk mempertimbangkan. Kira-kira si pelamar ini punya kemampuan apa sih? Kalau di perusahaan kamu daftar sebagai marketing. Nah, kemampuan kamu itu harus mampu berbahasa dan bersosialisasi dengan baik. Kemampuan berbahasa kamu dinilai karena nanti marketing itu berkaitan dengan berhubungan atau berelasi dengan orang lain. Nah, kalau guru juga begitu. Paling tidak harus ada kemampuan secara berbahasa baik atau kemampuan dalam menguasai penggunaan teknologi dengan baik. Lanjut. Selanjutnya itu ada pengalaman kerja. Nah, ini juga pengalaman kerja ini juga jadi bahan pertimbangan bagi perusahaan atau instansi ketika ada seorang pelamar yang sudah berpengalaman. Kalau sudah berpengalaman, berarti kan dia sudah punya cerita bagaimana dia bekerja di tempatnya yang lalu, bekerja dahulu. Kemudian dia melamar lagi menjadi seorang karyawan. Pengalaman kerja itu pengalaman kerja yang pernah dimiliki pelamar menjadi poin penting. Hal tersebut menandakan bahwa si pelamar sudah berpengalaman dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi yang dilamar. Terus ada pengalaman organisasi. Nah, ini juga boleh jadi poin tambahan, boleh ada, boleh tidak, tapi pengalaman kerja itu penting. Kalau memang belum memiliki pengalaman kerja, itu biasanya keterangannya itu fresh graduate. Tandanya ilmunya itu baru. Kalau baru lulusan, baru sarjana atau baru SMK belum punya pengalaman kerja, maka sampaikan saja keterangannya bahwa dia itu adalah seorang fresh graduate atau ilmunya masih baru.
Sertifikat. Nah, ini dia. Kalau sertifikat itu tuh penanda bahwa kita itu punya kemampuan yang sudah diakui karena sudah bersertifikat. Kalau anak SMK nih ada namanya magang, ada PPL. Nah, itu pasti dia memiliki sertifikat. Sertifikat itu nanti boleh kalau memang kamu mau melamar kerja itu dilampirkan di dalam surat lamaran kerja kamu. Tujuannya menandakan bahwa kamu itu sudah pernah diuji loh di lapangan dan kemampuan kamu itu bersertifikat. Tandanya bersertifikat baik atau amat baik. Oke, nah ini dia contohnya. Identitas diri, ada poin-poinnya dari nama sampai email, boleh dibaca. Nah, kemudian ada pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal. Ini ada dua contohnya. Ini satu melamar sebagai seorang guru, yang sebelah sini melamar sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setelah pendidikan, ada kemampuan. Nah, ini boleh dilihat. Kemampuan. Ada kemampuan apa saja sih? Nah, ini dia. Administrasi bisnis, komputer, berbahasa Inggris. Kemampuan sama dengan keahlian khusus. Boleh kamu tuliskan nanti di dalam CV kamu kemampuan, boleh juga kamu tuliskan dengan keahlian khusus. Ini lihat, keahlian. Semakin kamu menunjukkan kemampuan kamu, maka itu semakin menjadi nilai tambah buat kamu. Kalau semakin kamu memiliki banyak kemampuan, maka perusahaan atau instansi yang kamu lamar itu semakin tertarik untuk merekrut kamu menjadi anggota karyawannya. Nah, setelah kemampuan itu ada pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja boleh dilihat. Nah, ini dia pernah punya pengalaman kerja apa saja sih. Kalau di kotak yang pertama ini pengalamannya dia pernah service dan sales di SMK, terus research development, bekerja sebagai tenaga ahli dalam penelitian dan pengembangan pemanfaatan minyak bumi. Kalau yang sebelah sini pengalaman kerjanya dia melamar sebagai guru, jadi pernah menjadi wakakurikulum, kemudian pernah menjadi tenaga pendidik selama periode 2 tahun. Nah, 1 tahun menjadi wakakurikulum. Nah, itu nanti kalau kita melamar ke instansi itu jadi bahan pertimbangan pengalaman kerja. Kemudian pengalaman organisasi, boleh dilihat pernah jadi ketua BEM sewaktu di kampus, pernah menjadi ketua pengurus Persatuan Mahasiswa Teknik se-Indonesia. Nah, ini pengalaman organisasi. Nah, ini dia contoh sertifikat kompetensi yang dimiliki seorang pelamar. Nah, mungkin ini saja poin-poin dari cara menulis surat lamaran kerja, tetapi ada satu poin yang menjadi tambahan, itu di bagian bawah. Nanti ketika kamu sudah menyampaikan poin-poinnya, poin-poin surat lamaran kerja itu seperti ini, tolong di bawahnya nanti disampaikan bahwa diberi keterangan demikianlah daftar riwayat hidup yang saya buat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hormat saya, siapa sih penulis? Boleh ditambahkan poin itu atau langsung saja seperti ini. Nah, ada daftar riwayat hidup yang dituliskan dengan format biasa, polos, ada juga yang dibentuk dengan begini. Jadi kalau semakin menarik, semakin padat isinya, semakin banyak yang kamu jabarkan tentang diri kamu, maka semakin menariklah daftar riwayat hidup kamu. Mungkin ini saja penjelasan materi tentang bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup atau CV. Apabila ada pertanyaan, boleh berkomentar di bawah atau menghubungi gurunya secara personal. Baiklah, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.